Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu Yersi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Bu Pit. Baik Bu Pit, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu Pit ya. Ya. Di mana kegiatan ini kita lakukan sebelum nanti saya melihat pembelajaran Bu Pit di kelas. Pada saat saya observasi kelas ya Bu Pit ya. Ya. Oke Bu Pit. Baik Bu Pit. Ya. Adapun tujuan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal Bu Pit sebelum Bu Pit melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi supaya nanti Bu Pit itu lebih siap dan lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga nanti pembelajaran yang Bu Pit inginkan dapat sesuai dengan apa yang Bu Pit harapkan. Begitu ya Bu Pit ya? Ya. Ya. Baik Bu Pit, di dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Pit. Ya. Yang pertama Bu Pit yaitu yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Pit capai dalam pembelajaran nanti itu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3 Bu Yersi. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik itu mampu menjelaskan tentang manfaat perdagangan antar negara dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran based learning ini, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara ini dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui model pembelajaran based learning, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara dengan tepat. Oh ya, baik Bu Pit, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Pit capai nanti itu ada 3 ya Bu Pit ya? Oh ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran itu nanti apa? Area pengembangan yang ingin saya capai itu mungkin dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kalau yang pengetahuan tadi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari perdagangan antara negara tersebut. Kemudian yang kedua, melalui PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara perdagangan antar pulau dengan perbedaan antar perdagangan antar negara. Kemudian di keterampilannya mungkin diharapkan peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari manfaat dari perdagangan antar negara ini. Contohnya melalui mereka bisa membuat sebuah produk, kemudian mereka tayangkan lewat media sosial. Oh iya. Berarti di sini area pengembangan yang ingin Bu Pit capai itu ada 2 ya Bu Pit ya. Pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke. Baik Bu Pit, pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Pit terapkan di kelas nantinya? Misalnya mungkin dari strategi yang Bu Pit persiapkan, kemudian mungkin dari model yang Bu Pit gunakan, ataupun strategi pembelajaran yang akan Ibu Pit terapkan. Ya, mungkin yang saya akan terapkan di kelas, saya menyusun rencana pembelajaran ini yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi peserta didik itu ke dalam beberapa kelompok. Kemudian model yang saya gunakan adalah model problem based learning atau berbasis masalah. Kemudian metode yang saya gunakan mungkin diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, ada penugasan. Mungkin itu yang metodenya. Baik Bu Pit, berarti ada beberapa
rancangan yang sudah Bu Pit persiapkan ya Bu Pit. Yang pertama tadi dari strategi yang Bu Pit gunakan, berarti Bu Pit telah mempersiapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu Pit ya. Kemudian yang kedua tadi Bu Pit akan membagi peserta didik itu ke dalam beberapa kelompok. Kemudian model pembelajaran yang Ibu Pit gunakan adalah modelnya PBL ya Bu Pit ya. Kemudian metode yang Bu Pit gunakan itu adalah diskusi, di mana di sana nanti ada tanya jawab dan penugasan ya Bu Pit ya. Baik Bu Pit, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Pit gunakan nanti pada saat pembelajaran di kelas ini Bu Pit? Rencana media yang akan saya gunakan, yang pertama adalah video pembelajaran, yang kemudian teks tentang kisah nyata, kemudian video pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik lewat HP, kemudian baru ada LKPD. Oh iya, berarti media yang akan Bu Pit gunakan nanti itu ada dalam bentuk video pembelajaran ya Bu Pit ya. Kemudian ada teks yang menceritakan tentang kisah nyata. Kemudian juga menggunakan HP, di mana nanti peserta didik itu bisa mengakses video pembelajaran lewat HP yang digunakan. Dan yang terakhir menggunakan LKPD ya Bu Pit ya. Oke. Selanjutnya Bu Pit, kira-kira kapan nih pembelajaran ini akan Bu Pit lakukan? Hari apa? Kemudian di kelas berapa? Dan pada jam keberapa? Kegiatan ini akan saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023 pada kelas 81 jam 1 dan kedua. Sabtu besok ya Bu Pit ya. Berarti Sabtu besok saya akan datang ke kelas Bu Pit di kelas 81 pada jam ke-1 kedua. Saya datang nanti akan melakukan observasi kelas di kelas Bu Pit, di mana saya nanti akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas Bu Pit ya Bu Pit ya. Yang satu lagi Bu Pit, nanti setelah kita melakukan observasi kelas itu, kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi ya Bu Pit ya. Di mana percakapan pasca observasi ini juga akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu Pit ya. Baik Bu Pit, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita hari ini, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Bu Pit dapatkan? Yang pertama mungkin dari percakapan ini, dalam kegiatan observasi nanti mungkin saya lebih terarah. Dari percakapan tadi saya sudah merencanakan media apa yang akan saya gunakan, kemudian model apa, metode apa, sudah lebih terarah mungkin. Berarti sudah ada gambaran pada Bu Pit ya Bu Pit ya. Berarti mungkin Bu Pit akan lebih siap lagi untuk tampil hari Sabtu besok ya Bu Pit ya. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Pit ya, sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi pada hari ini. Dan besok di hari Sabtu kita akan bertemu di kelas ya Bu Pit ya. Saya doakan semoga nanti pembelajaran Bu Pit sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bu Pit ya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
menyelesaikan waktu diskusi harus tepat waktu. Nah, jadi nanti Ibu akan kasih Anda waktu untuk diskusi itu hanya 15 menit. Kemudian Anda ada nanti Ibu tayangkan video atau melalui buku. Kemudian ada nanti Ibu berikan lembar kerja siswa kepada anak-anak setelah kita memulai diskusinya hari ini. Kemudian pembelajaran kita sebelumnya tentang perdagangan antar pulau dan antar daerah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, nanti Ibu harapkan setelah mempelajari pembelajaran ini atau materi ini, kemarin Ibu suruh anak-anak bawa HP. Jadi medianya HP, melalui media massa, nanti melalui HP anak-anak bisa, Ibu harapkan anak-anak bisa untuk membuka usaha setelah kita mempelajari perdagangan antar negara ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama melalui pembelajaran problem based learning atau PBL, anak-anak mampu menjelaskan apa itu manfaat dari perdagangan antar negara dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak-anak melalui PBL ini, anak-anak mampu untuk mendeskripsikan apa itu faktor pendorong dari perdagangan antar negara. Kemudian yang ketiga, dengan PBL ini juga anak-anak mampu menjelaskan apa itu bedanya perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar daerah. Metode yang Ibu gunakan itu adalah problem based learning. Kemudian metodenya melalui diskusi, tanya jawab, dan ada penugasan nanti. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran inti kita. Silakan Anda duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi kemarin. Silakan secara teratur Anda bentuk tempat duduknya masing-masing. Kemarin kan sudah Ibu bentuk kelompoknya. Dan dalam kelompok nanti setelah Ibu tayangkan video pembelajarannya, nanti Anda kerjakan di LKS ini atau LKPD ini. Ada perintahnya di sana. Nah, nanti setelah Ibu sampaikan aturannya dari sini, nanti Anda buat di sini. Anda fokus pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada dalam diskusi yang Ibu harapkan nanti adalah masing-masing Anda itu punya tugas yang berbeda. Contohnya di sini, tadi kan ada 3 tujuan pembelajaran kita. Tentang manfaat perdagangan antar negara, 1 orang siswa. Kemudian tentang faktor pendorong perdagangan antar negara, ada 3 orang siswa yang mengerjakan. Kemudian perbedaan antara perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara, ada 1 orang siswa. Jadi masing-masing anak-anak ini punya tugas yang berbeda. Kita sebelum memulai pembelajaran, silakan HP-nya dikeluarkan. Sebelum memulai diskusi, silakan HP-nya. Anak-anak perhatikan itu.
Jadi masalah yang nyata di sini adalah tentang smartphone. Sebelum Ananda memulai diskusinya, kita tahu smartphone ini memiliki berbagai kelebihan, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya di sini. Smartphone ini tidak semuanya bawa HP. Nah, Ananda lihat smartphone ini di sini adalah sebuah komputer yang ukurannya kecil. Kita tidak harus membawa sebuah komputer, tidak harus membawa laptop untuk kemana-mana. Di sini kita bisa menonton video, bisa buka YouTube, bisa mengubah data, bisa mengirim data, semuanya bisa di sini. Nah, dari pemakaian smartphone ini kita kenal dengan berbagai merek smartphone. Namun smartphone ini banyak kita impor. Tadi kan kita lihat ini hubungannya dengan perdagangan. Kita impor dari luar negeri. Nah, kira-kira ada 3 masalahnya di sini. Yang pertama, mengapa Indonesia itu harus mengimpor handphone dari luar negeri? Apa kira-kira? Nah, itu yang Anda kerjakan dulu nanti di LKPD-nya. Baru nanti dihubungkan dengan perdagangan antar negara. Yang kedua, apa tujuan Indonesia untuk mengimpor handphone ini dari luar negeri? Yang ketiga, apa hubungan kegiatan impor handphone ini dari luar negeri dengan perdagangan antar negara? Ada di sana nanti masalahnya dari HP ini. Kita kan tahu, padahal Indonesia bisa memproduksi HP ini juga. Anda kerjakan dulu yang 3 masalah itu, nanti hubungkan dengan apa manfaat perdagangan antar negara, apa faktor pendorong perdagangan antar negara, apa perbedaan perdagangan antar negara dengan antar pulau. Ananda boleh menggunakan HP, nonton YouTube di sini. Apa itu perdagangan antar
Kemudian di tempat duduk masing-masing, silakan ambil nafas Ananda dalam-dalam. Silakan ambil nafas dalam-dalam. Kemudian amati apa yang terjadi di dalam diri Ananda masing-masing. Kemudian kita lanjutkan aktivitas kita yang pekerjaan kelompok. Stop sampai di sana. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan laporan kepada teman-temannya. Laporan diskusi tadi tampil ke depan. Kemudian kelompok lain nanti menanggapi apa yang disampaikan teman yang tampil di depan. Silakan perwakilan kelompok, siapa yang sudah? Ya, kelompok Diana. Tampil ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara: 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah produk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satupun negara di dunia ini dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda. Perdagangan antar negara sedangkan dalam melakukan perdagangan antar daerah hanya menggunakan satu kurs tukar. Kelompok lain, silakan. Sebutkan faktor yang mempengaruhi produksi tiap negara. Mempengaruhi perbedaan produksi tiap negara. Karena sumber daya alam yang berbeda. Bagaimana, Darul? Katanya setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Makanya hasil
produksinya juga berbeda. Bagaimana dari? Bagaimana? Kuat. Terima kasih Dana yang sudah menyampaikan pendapatnya. Masih ada? Terima kasih kelompok 3 yang sudah menampilkan, sudah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil diskusinya di depan. Silakan duduk. Investigasi faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Lain menanggapi atau bertanya kepada kelompok 4. Silakan. Silakan. Sebutkan faktor yang mempengaruhi perbedaan barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain kondisi geografi, iklim, penguasaan teknologi. Kelompok 4, terima kasih sudah masih ada? Mau yang mau bertanya? Kalau tidak, silakan kelompok 4 menutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kita ambil dua saja perwakilan untuk hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta Ananda merefleksi pembelajaran kita hari ini. Tadi Ananda sudah sama-sama mendengarkan kira-kira manfaat melakukan perdagangan itu adalah yang terutama itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, kenapa tadi setiap negara itu tidak sama hasil produksinya? Karena perbedaan iklim, perbedaan sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, kadang kita punya sumber daya alam. Untuk mengolahnya kita tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi kan ada perbedaan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Nah, itu makanya setiap negara itu berbeda hasil produksinya. Kemudian, kenapa suatu negara itu tidak bisa memproduksi sendiri? Itu tadi. Karena perbedaan ilmu pengetahuan mungkin. Tadi kita punya sumber daya alam. Cuma untuk mengolahnya tidak bisa mungkin. Contohnya smartphone tadi. Kenapa kita harus mengimpor smartphone ini dari luar? Yang pertama katanya sebab alasannya tadi kualitas smartphone yang dibuat oleh Indonesia itu masih di bawah rata-rata kualitas
kualitasnya. Kemudian kenapa kita harus mengimpor smartphone dari luar? Katanya tadi karena Indonesia ingin meningkatkan pendapatan dari pajak. Kemudian yang ketiga, mengapa hubungannya dengan perdagangan? Untuk menjalin kerja sama. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, Ibu meminta Ananda untuk merefleksi. Ananda menuliskannya di sini. Nanti Ibu bimbing merefleksi, tuliskan di sini tulisan singkat tentang pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu bimbing. Nanti setelah selesai, Ananda tempelkan di depan. Nanti Ibu minta perwakilan dari salah satu Ananda untuk membacakannya ke depan. Nah, dengarkan apa yang harus Ananda tulis di sana. Yang pertama, apa menurut Ananda pembelajaran yang menarik hari ini? Mengapa? Silakan ditulis. Sudah? Yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Apa yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran kita hari ini? Sudah? Yang ketiga, sudah? Yang ketiga, menurut Ananda, apakah kita penting mempelajari tentang perdagangan antar negara ini? Lanjut, yang keempat, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Lanjut, yang berapa? Yang kelima, bagaimana Ananda akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Lanjut, yang terakhir, yang akan Ananda lakukan agar hasil belajarnya lebih memuaskan di masa mendatang. Sudah? Nah, silakan Ananda buat di belakang kertas tadi. Ananda tuliskan emosi atau perasaan Ananda setelah mempelajari materi hari ini. Tulis saja. Bagaimana perasaannya? Tuliskan, ada bentuk emosinya, ada senang, ada sedih, ada tertawa, ada yang kurang suka. Silakan buat seperti emosinya seperti apa, atau tulisannya boleh. Nah, silakan Ananda tempel di papan tulis di depan. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah. Silakan. Sekarang kepada Ananda perwakilan satu orang untuk membacakan refleksi kita hari ini atau hasil tulisan teman-temannya. Silakan seorang. Silakan. Ya, silakan Arisna. Yang lain dengarkan. Karena satu, terima belajar kelompok. 2, tentang perdagangan antar pulau. 3, ya penting. 4, untuk mengerti. 5, lebih mencermati pelajaran. 6, tingkatkan cara belajar. Perasaan saya lumayan senang.
mengetahui berbagai sesuatu dalam perdagangan. 2. Diskusi. 3. Iya. 4. Menyampaikan hasil diskusi. 5. Dengan rajin belajar. 6. Lebih giat dan lebih serius dalam belajar. Perasaan kurang memuaskan. 1. Kerja kelompok dan menjawab soal-soal. 2. Kerja sama kelompok. 3. Ya. 4. Menjawab soal-soal atau pertanyaan. 5. Membaca buku. 6. Serius dalam pembelajaran. Mungkin itu perwakilan yang akan dibacakan oleh temannya. Terima kasih kepada teman. Terima kasih atas tampilan Ananda. Untuk tugas berikutnya, Ibu beri tugas kepada Ananda. Ananda buat sebuah produk. Masing-masing Ananda kan punya kelebihan. Ananda bisa di sini ada bisa buat pesawat, di sini ada buat tas dari bahan bekas, ada yang bisa membuat kuliner, ada yang bisa membuat kue. Nanti Ananda buat sebuah produknya, nanti Ananda posting ke sosial media. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, tadi kan manfaatnya kita memperoleh keuntungan dari perdagangan ini. Sekarang kan orang sudah marak dengan online, berbelanja online. Jadi Ananda buat sebuah produk, Ananda posting ke sosial medianya, buat di sana kelebihan atau keunggulan suatu produk yang Ananda buat itu. Nanti Ananda posting, orang lain akan menanggapi nanti. Sekarang kan tidak perlu kita berkeliling, barang yang kita produk itu harus dijajakan, tidak harus keliling. Tinggal dengan kita posting sekarang orang akan menanggapi. Kira-kira ada yang ragu atau yang bertanya dengan materi hari ini? Tidak. Nah, terima kasih atas partisipasi Ananda hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Pik, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya pada saat kita pra-observasi bahwa nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita ikuti. Yang pertama kemarin pra-observasi, setelah itu kita melakukan kegiatan observasi kelas, dan setelah observasi kelas kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Iya. Ya Bu Pik, di mana kegiatan ini mungkin kita nanti akan meninjau kembali kira-kira bagaimana kegiatan kita atau kegiatan Bu Pik selama kegiatan observasi kemarin. Ya Bu Pik, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Pik setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin? Ya, alhamdulillah saat mengadakan supervisi kemarin, perasaan saya senang karena berjalan sesuai dengan rencana. Namun ada beberapa kendala yang saya temui saat supervisi kemarin. Berarti bagaimanapun ada perasaan lega ya Bu, Iya. karena sesuai dengan rencana kita melaksanakan observasi kelas dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Iya. Tapi ada beberapa kendala yang saya dengar. Kalau boleh saya tahu Bu Pik, kira-kira apa saja Bu kendala yang Ibu Pik rasakan saat observasi kelas kemarin? Yang pertama mungkin tentang kesiapan anak dalam belajar. Kemudian masalah tujuan pembelajaran kemarin tidak saya tayangkan, saya hanya sekedar menyampaikan saja. Kemudian anak kurang aktif, kemudian media kurang. Iya. Berarti dari observasi kelas kemarin Bu Pik merasa ada yang kurang begitu ya Bu Pik? Iya. Saya dengar tadi mungkin dari kesiapan anak. Kemudian tadi dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi kata Bu Pik seharusnya
ditayangkan. Ditayangkan, tetapi kemarin Hanya menyampaikan. hanya menyampaikan saja. Oke, kemudian tadi dari segi media ya Bu ya. Iya. Medianya bagaimana? Medianya saya kan kemarin menyuruh anak ini bawa satu orang satu HP. Iya. Kemudian masalah LKPD seharusnya kan satu anak itu satu LKPD-nya. Nah, sementara HP kemarin cuma 2 yang ada, Iya. 2 kelompok, cuma 2 orang. Kemudian masalah LKPD, saya kemarin hanya memberi mereka itu satu LKPD untuk satu kelompok. Seharusnya per anak. Oh iya. Berarti medianya kemarin Bupit menggunakan HP gitu ya. Iya. Tapi saat tampil ternyata hanya 2 kelompok ya bawa HP. Iya, Ya. cuma 2 orang. Iya, 2 orang. Berarti hanya untuk 2 kelompok. Iya. Kemudian LKPD-nya kemarin cuma per kelompok ya Kelompok Bupit saja. tadi. Ya, seharusnya tadi kata Bupit Satu anak, satu LKPD. ya, satu anak satu LKPD. Berarti Iya. itu kendala yang Bupit rasakan. Kira-kira untuk kedepannya apa yang rencana Bupit untuk kedepannya dalam pembelajaran ini? Mungkin untuk kedepannya masalah keaktifan siswa tadi, anak ini mungkin lebih banyak lagi menggunakan media, lebih melengkapi media. Kemudian masalah LKPD tadi saya sediakan masing-masing anak. Kemudian masalah tujuan pembelajaran mungkin saya tayangkan supaya anak ini lebih fokus, lebih terarah untuk mencapai tujuan tadi. Kalau kemarin kan hanya mengambang, jadi anak itu bukan fokus pada tujuan. Oh iya. Berarti untuk kedepannya mulai dari LKPD tadi Bu, Iya. ya seharusnya LKPD itu satu per anak. Kemudian kemarin Bu merasa bahwa tujuan pembelajaran itu tidak maksimal jika Iya. disebutkan, berarti harus Ditayangkan di depan kelas harus menggunakan fokus. harus Kemudian ditayangkan. yang awalnya saya juga lupa, saya hanya menanyakan keadaan mereka itu secara kebersamaan. Seharusnya kan saya menggunakan stick note, mungkin menanyakan tentang emosi mereka untuk menghadapi pembelajaran ini. Tetapi kemarin kan saya hanya bagaimana kabarnya anak-anak semuanya, begitu saja. Di keseluruhan. Iya, iya, iya. Berarti di sini mengenai emosi, Kesiapan, ya, emosi. emosi anak-anak itu seharusnya menurut Bupit harus menanyakan, mungkin menggunakan media sticky note ya Bupit Iya. ya. Tapi kemarin Bupit hanya menanyakan secara sekilas saja, secara umum. Oke, berarti itu tujuan atau rencana kedepannya Bupit ya. Oke, kalau begitu kira-kira untuk ke depan ini itu perlu bantuan nggak dari orang lain atau seseorang atau orang lain yang mungkin Ibu Bupit butuh bantuan? Iya, saya memang butuh berkolaborasi dengan rekan-rekan yang sudah senior, yang sudah begitu mahir untuk mengelola kelas dan dalam menggunakan IT, supaya kegiatan berikutnya atau pembelajaran berikutnya saya tidak bisa menggunakan semaksimal mungkin. Oh iya, berarti Bupit kedepannya ingin ada kolaborasi ya Bupit Iya, ya, bekerjasama terutama dengan rekan-rekan Yang senior. karena kita bisa mengambil pengalaman dari mereka Bupit ya. Kemudian dari Bupit akan belajar lagi kepada rekan sejawat yang mungkin sudah mahir tentang IT, Iya. begitu ya, supaya nanti di dalam pembelajaran berikutnya Bupit bisa lebih maksimal lagi di dalam pembelajaran. Iya. Kemudian dalam penggunaan IT, Iya. contohnya dari apa dari Bupit ya, dari Iya. Tujuan pembelajaran tadi penggunaan HP. penggunaan HP. Bisa membimbing anak sekaligus bisa memantapkan saya dalam menggunakan HP. Oh iya, karena tadi Bupit menggunakan HP sebagai media itu Iya. ya, bagaimanapun kita harus tahu dulu bagaimana pengolahan HP, baru nanti kita bisa Bisa menyampaikan ke anak. oh gitu. Bupit, kira-kira nih kapan Bupit mulai melakukan ini? Mungkin dari sekarang dan sesegera mungkin supaya saya bisa lebih maksimal dalam pembelajaran berikutnya. Kemudian saya lebih mahir dalam menggunakan IT dalam mengelola kelas. Iya, berarti lebih cepat lebih baik ya Bupit. Iya. Berarti untuk kedepannya Bupit ingin pengolahan kelasnya lebih baik, kemudian Iya. penggunaan IT-nya lebih maksimal ya Bupit ya. Iya. Oke, mungkin untuk kedepannya saya tunggu loh Bupit bagaimana perkembangannya, mudah-mudahan nanti kita masih bisa bercerita ya Bupit ya, Iya, insya Allah. bagaimana pengalaman Bupit di kelas. Iya. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Bupit atas kesempatannya sudah
berbagi pengalaman pada kegiatan hari ini yaitu pasca observasi ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama Pak observasi kalau tidak merasa tertekan gitu ya biasa saja. Ada nggak perasaan Bu Pit itu diarahkan oleh Bu Desi untuk mencari permasalahan pada saat observasi? Permasalahan cuma Bu Desi waktu itu menerangkan bagaimana yang pembelajaran diferensiasi yang yang berintegrasi dengan KSF itu waktu itu diarahkan oleh Bu Desi awal sebelum melaksanakan observasi. Pada saat kegiatan di kelas, apakah Bu Pit merasa nyaman atau merasa ada orang yang ngawasi Bu Pit? Merasa nyaman. Rasanya. Karena nyamannya tadi kan saya merasa senang dalam melaksanakan supervisi dengan sesuai dengan rencana. Sip. Untuk pasca dari hal-hal yang disampaikan oleh Bu Esi tadi, ada nggak terasa Bu Esi itu mengarahkan jawaban dari Bu Pit? Enggak. Itu yang dari yang kejadian yang terjadi di kelas. Oke, sip. Kemudian untuk penyelesaian solusi tadi, itu real emang dari Bu Pit atau memang terasa Bu Esi ada mengarahkan Rena? Enggak perencanaannya untuk kemudian masalah Ya. IT itu Pak. Kadang untuk mencari video kegiatan pembelajaran, kadang tanya dulu ke kawan. Nah, kadang belum bisa belum mahir mana untuk mencari video pembelajaran. Kemudian apa hal yang alat bagus yang Ibu Pit rasakan dari Bu Esi dari proses dari pra pasca observasi, apa hal yang alat bagus yang Masalah Bu Pit mungkin rasakan? mengarahkan tentang bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Sebelumnya saya kan baru hanya mendengar sekilas begitu Pak. Setelah diarahkan oleh IRC baru saya mengetahui bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang berintegrasi dengan KSE. Untuk ke depan apa yang harus Bu Esi lakukan untuk perbaikan diri? Mungkin karena sekarang dia kan sudah meluangkan begitu banyak waktunya di sekolah Pak, walaupun sampai maghrib. Kedepannya mungkin kalau menurut saya kalau masalah waktu mungkin sudah begitu banyak dia berkorban waktu keluarganya demi CGP ini Pak. Kadang kan anaknya ditinggal gitu di rumah demi karirnya dia rela untuk mencari sinyal di sekolah gitu Pak. Banyak hal yang dikorbankan. Banyak hal itu. Tapi itu butuh dukungan juga ya Pak. Ya. Jadi dari keseluruhan betul yang disampaikan oleh Bu Pit tadi, dari untuk pra observasi kebetulan lalu menambah saja videonya, begitupun dengan saat kegiatan mungkin reviewnya tidak ke situ khusus untuk pasca observasi. Tadi kan memakai teknik coaching dan itu kalau untuk skala 1 sampai 10 itu antara 9 sama 10. Berarti Bu Yesi ada in the
oh iya malah betul kalau di kelas sih begitu nah berarti masuk larut itu isi ke dalam carito tapi tadi enggak. Udah bagus berarti untuk apalagi